Bahasa Indonesia kelas 6 jenis-jenis paragraf. Hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 6? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Nah, hari ini Miss akan memberikan materi jenis-jenis paragraf. Hari Senin kita sudah belajar 3 jenis paragraf. Nah, hari ini kita akan belajar 2 jenis paragraf dan juga sinonim dan antonim. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman-teman dan juga ingat selalu akan protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker jika keluar, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semua. Nah, teman-teman, sekarang Miss akan jelaskan topik pembahasan yang kita akan pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar paragraf eksposisi, paragraf persuasi, sinonim, dan juga antonim. Jadi, Miss harap kalian dapat mempelajari topik pembahasan hari ini dengan baik. Nah, waktu hari Senin kita sudah belajar jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf. Paragraf deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Nah, di hari Senin pula kita sudah belajar 3 paragraf, yaitu paragraf deskripsi, narasi, dan argumentasi. Nah, hari ini kita akan belajar paragraf eksposisi dan persuasi. Apa sih paragraf eksposisi itu? Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud oleh penulis atau pengarang. Nah, lalu apa saja ciri-ciri dari paragraf eksposisi? Ciri-ciri dari paragraf eksposisi yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan menjelaskan atau memaparkan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Dan yang keempat, tidak bermaksud untuk mempengaruhi. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf eksposisi. Kuda laut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara kehamilan pada si jantan. Dari situ, kuda laut jantan memiliki kantung pengeraman yang disebut dengan brood pouch yang terdapat pada perutnya. Pasangan kuda laut adalah pasangan hidup semati. Apabila pada hewan lain terjadi transfer sperma dari jantan ke betina, maka pada kuda laut malah sebaliknya. Kuda laut betina akan mentransfer sel telurnya ke kantung pengeraman kuda laut jantan hingga telur tersebut menetas. Kuda laut biasanya bisa mencapai tingkat dewasa pada usia 7 bulan. Nah, itu adalah contoh dari paragraf eksposisi. Selanjutnya adalah paragraf persuasi. Apa itu paragraf persuasi? Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau pembaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis atau pengarang. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari paragraf persuasi? Ciri yang pertama yaitu paragraf ini harus disertai oleh bukti atau fakta. Kemudian, pada paragraf persuasi menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan kesan kepada pembacanya. Nah, paragraf persuasi ini juga mendorong, mempengaruhi, dan membujuk si pembaca. Nah, yang terakhir, biasanya pada paragraf persuasi memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Nah, bagaimana contoh dari paragraf persuasi?
Contohnya adalah pemilihan umum tinggal menghitung hari. Ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden yang terbaik untuk negara Indonesia kita ini. Jangan sampai hak suara Anda disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan pula golput. Perlu kita ingat bahwa masa depan negara kita selama 5 tahun ke depannya bergantung pada pilihan kita, yaitu pada tanggal 2 Juni 2018. Oleh karena itu, marilah kita semua datang ke TPU dan gunakan hak pilih kita. Ingat, jadilah pemilih yang bijak. Nah, itu adalah contoh dari paragraf persuasi. Dalam paragraf tersebut mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah. Nah, juga disertai dengan membujuk atau mempengaruhi pembaca. Kemudian ada istilah penting dalam paragraf. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah ada yang berupa kata, ada pula yang berupa ungkapan. Sebuah kata memiliki arti berlawanan atau yang disebut antonim dan memiliki arti yang sama atau yang disebut sinonim. Jadi kalau antonim adalah lawan kata, sedangkan sinonim adalah persamaan kata. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sinonim. Nah, berikut adalah contoh dari beberapa sinonim. Ahli sama dengan pakar. Laris sama juga dengan laku, persamaan katanya. Dampak, persamaan katanya adalah akibat. Dialog, obrolan. Fauna, hewan. Sandang, persamaan katanya pakaian. Kemudian ada bohong, persamaan katanya dusta. Kemudian ada lagi senang, persamaan katanya adalah bahagia. Kemudian yang terakhir ada pintar, persamaan katanya pandai. Dan masih banyak lagi persamaan kata yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ada contoh dari beberapa anonim. Jika tadi sinonim adalah persamaan kata, sedangkan anonim adalah lawan kata. Nah, berikut adalah contoh dari beberapa anonim. Panjang lawan katanya pendek. Benar lawan katanya salah. Mati lawan katanya hidup. Sehat lawan katanya sakit. Kemudian asli lawan katanya palsu. Sedikit lawan katanya banyak. Tradisional lawan katanya modern. Mahal lawan katanya murah. Jauh lawan katanya dekat. Dan baik lawan katanya adalah buruk. Nah, itu adalah contoh dari beberapa anonim. Nah, hari ini kita sudah belajar 2 jenis paragraf, yaitu paragraf eksposisi dan paragraf persuasi. Ya benar. Dan juga kita sudah belajar sinonim dan antonim. Nah, sekarang Miss berikan tugas untuk teman-teman. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian cari 7 sinonim dan juga 7 antonim. Kemudian kalian hafalkan dan kalian buat video hafalan kalian. Nah, sinonim dan antonimnya jangan sama ya seperti yang sudah tadi Miss sampaikan. Kalian bisa cari yang lainnya. Nah, nanti jika sudah selesai video hafalan kalian, boleh kalian kirim ke Miss. Ingat, jangan lihat catatan ya pada saat membuat videonya. Oke, sekian yang dapat Miss sampaikan. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di hari Senin untuk pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.